Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bihi wa hadana ila 'azimi syari'atihi wa as'adana bittiba'i afdali rusulihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita berkumpul di tempat yang mulia dalam rangka memahami bagian demi bagian dari agama kita, yang mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini adalah salah satu bentuk bahwa Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Allah menginginkan kita menjadi orang-orang baik. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuk dia, maka Allah pahamkan dia tentang dinnya, tentang agamanya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, salawat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, juga para keluarganya, sampai umat akhir zaman yang senantiasa berpegang teguh terhadap ajaran-ajarannya. Alhamdulillah, sebelum kita lanjut ke kajian, sedikit memurojaah bahwa tadi kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya dan kepada para sahabatnya. Sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, ada berapa istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada 11? 9? 11. Sebutkan 5 deh. Aisyah radhiyallahu anha, Khadijah, Ummu Salamah, Sofiyah, Hafsah. 5. Berapa putra putri Rasulullah SAW? 4. 7. Ada berapa? 4, 7, 5. Masya Allah, ikhtilaf. Ada berapa? Hah? 4, 7 apa 5? 5. Halo? Ini jangan mentang-mentang hari Senin pada saum sunnah jadi kayak belum sarapan. Ada berapa laki-laki? Anak laki-laki ada? Ada 3. Anak perempuan ada 4. Jadi semua, sebutkan nama anak laki-lakinya. Ibrahim, Qasim. Apa? Ibrahim, Qasim. Anak perempuannya Fatimah, Ummu Kulthum, Zainab, Ruqayyah. Masya Allah, ya. Insya Allah tidak diragukan lagi ke ahlus sunnahan wal jamaahnya. Kenapa? Karena terkadang kita lupa bahwa kita mencintai Rasul, mengklaim, mendeklar bahwa kita mencintai Rasulullah SAW, tetapi terkadang kita kurang mengenal Rasulullah SAW, minimal istri-istrinya dan putra-putrinya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah,
Allah Subhanahu wa taala, kita sering mengingat ataupun sering mendengar, ya, mengingat, mendengar, mempelajari tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita untuk senantiasa bertakwa. Untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa apa takwa? Hah? Menjalankan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Ya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bertakwa, dan ternyata Allah memberikan akibat ataupun buah hasil yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Di surat Al-Baqarah, mari kita lihat di surat Al-Baqarah ayat ke-282, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Jadi buah ataupun akibat dari yang bertakwa yang pertama adalah diberikan yu'allimukumullah. Ya, Allah akan menganugerahkan kepahaman kepada kita. Jadi kalau selama ini kita misalnya susah untuk faham, bisa jadi kadar ketakwaan kita sedang berkurang. Sebab Allah berjanji, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Allah akan memberikan kefahaman kepada kita. Kemudian buah dari bertakwa ataupun akibat dari bertakwa adalah juga dilihat di surat Al-Anfal ayat ke-29, ya. In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan kalian atau akan menjadikan kalian furqanan, punya kemampuan membedakan mana baik dan mana buruk, mana benar dan mana salah. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini adalah akibat dari bertakwa baik di dunia ataupun di akhirat, ya. Di dunia diberikan kemampuan untuk mendapatkan furqanan, dan kemudian yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Kemudian mari kita lihat di surat At-Talaq, ya, bahwa ketika kita bertakwa, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar dari semua permasalahan kita. Lanjut ayat selanjutnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya. Ini adalah akibat dari bertakwa. Rezeki yang tidak disangka-sangka, misalnya kita tidak pernah terpikirkan dulu bahwa banyak di antara kita yang bisa menyelesaikan pendidikan serata 1 dengan beasiswa misalnya, ya. Atau di antara kita tidak pernah terpikirkan bahwa bisa punya keahlian-keahlian, skill-skill yang dulu waktu kita SMP misalnya, SMA misalnya, nggak kepikiran, nggak kebayang kalau kita bisa bergabung di lembaga yang itu memberikan kontribusi besar buat kita. Dari dulu yang kita gaptek misalnya, ya, ngetik di komputer 11 jari, gitu ya. Sekarang sudah banyak di antara kita yang ahli mengetik di komputer, ahli desain. Ini bisa jadi adalah salah satu buah dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki itu bukan hanya, sekali lagi, rezeki itu bukan hanya berbentuk rupiah, berbentuk kafalah, ya. Nambah skill itu rezeki. Kita bergabung di lembaga yang mengarahkan kita untuk senantiasa mengasah skill kita, menambah keahlian kita, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita belajar semua itu
ya katakanlah gratis, memakai fasilitas juga gratis, kan gitu ya. Ini salah satu rezeki yang kita ada di sini yang jarang kita sadari. Banyak di antara kita hanya menghitung rezeki itu dari nominal rupiah. Aduh Ustadz, udah berapa saya di sini? Udah berapa lama saya di sini? Masih 1 digit. Payah. Tapi nggak inget kalau selama kita gabung di sini, misalnya punten ya, internet gratis, gitu nggak? Belajar apa-apa difasilitasi, itu kan adalah sebuah rezeki dan itu jarang kita sadari. Ya, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Mudah-mudahan Allah tambah ketakwaan kita sehingga Allah memberikan kita makhrajan, jalan keluar dari setiap masalah hidup kita. Ya, hidup kita memang banyak masalah, tetapi jangan ditambah dengan memperumit masalah. Ya, tambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya dikatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa kepada Allah, ini masih di surat At-Talaq, ya. Yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan berikan kemudahan dari setiap urusannya. Kemudahan dari setiap urusan itu juga adalah akibat dari orang-orang yang bertakwa. Ketika sampai saat ini misalnya terlalu banyak masalah rumit yang kita hadapi, kemudian seolah tidak ada jalan keluar, kemudian sulit, bisa jadi kita kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi ya, bukan berarti pasti, tapi bisa jadi ketakwaan kita kurang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi takwa itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, menjalankan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang dilarang. Berdasarkan ala nurin minallah, atas petunjuk Allah, karena takut mendapat adab Allah dan mengharap pahala dari Allah. Ketika melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah karena berharap pahala dari Allah dan takut mendapat azab dari Allah, bukan karena tidak ada kesempatan, ya. Karena ada yang melakukan atau meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena takut kepada Allah atau takut akan azab Allah, tetapi memang tidak ada kesempatan. Misalnya orang yang berniat untuk mencuri, ya, di sepertiga malam terakhir, biasanya kan pencuri di jam-jam segitu ya, sepertiga malam terakhir, waktu timing yang tepat, orang lagi lelap, ya, dia hendak mencongkel jendela, tapi tiba-tiba ada yang dehen, gitu kan, terus ada yang lewat, nah dia meninggalkan, gak jadi mencuri, kenapa? Karena ada orang yang bangun, maka itu bukan bentuk ketakwaan. Ya, begitupun meninggalkan larangan yang lain, gak jadi berbuat maksiat karena banyak orang, gak jadi berbuat zalim karena takut ketahuan, itu adalah bukan bentuk ketakwaan, tetapi itu hanya tidak ada kesempatan. Jadi kalau takwa itu adalah meninggalkan kemaksiatan atau meninggalkan larangan-larangan Allah karena takut terhadap iqab Allah, takut terhadap azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masih di surat At-Talaq juga, orang yang bertakwa yukaffir anhu sayyiatihi, akan dihapus kesalahan-kesalahannya. Ya. Hanya dengan menjalankan semua kewajiban dari Allah dan meninggalkan semua larangan dari Allah, ya. Sekali lagi bahwa takwa itu, kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, menjalankan seluruh kewajiban dan meninggalkan seluruh larangan. Takwa itu bukan hanya puasa di siang hari dan sholat malam di malam hari, ya, tetapi takwa itu menjalankan semua kefarduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan
semua larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sudah bentuk ketakwaan. Fa amal khair, apabila, kata Umar bin Aziz, apabila ada kebaikan setelah itu, yakni menjalankan sunnah-sunnah, muamalah dengan baik dan sebagainya, maka itu adalah kebaikan di atas kebaikan atau kebaikan-kebaikan yang bertambah. Dan yukafir anhu sayyiatihi, dihapus kesalahan-kesalahan kita. Betapa banyak keseharian kita, 1 kali 24 jam, 7 hari dalam sepekan, ya 30 hari atau 29 hari dalam sebulan, senantiasa melakukan kesalahan-kesalahan, baik yang disadari atau tidak disadari. Ya, banyak kesalahan-kesalahan yang kita sadari, ya, banyak dan lebih banyak kesalahan-kesalahan juga yang tidak kita sadari, atau bahkan disadari tapi sudah jadi candu. Teman-teman misalnya punten yang sudah candu main gadget, main game, kadang-kadang bablas, sudah adzan pun tanggung nih, kan gitu ya. Apalagi lagi mabar. Itu kalau lagi mabar katanya kalau ditinggalin kacau. Nah, akhirnya setelah adzan berkumandang pun masih mabar. Ya. Nah, ini berarti main game itu kan mungkin dijadikan selingan pada asalnya, gitu kan. Tapi lama kelamaan jadi sebuah kecanduan dan akhirnya bisa melabrak batasan-batasan. Di antara itu, waktunya sholat masih main game, ya, waktunya menuntut ilmu masih main game. Menuntut ilmu, belajar, ya, belajar di taklim, di halakoh, di usroh, ya, itu adalah sebuah bentuk kewajiban untuk kita. Kita semua tahu, saya yakin bahwa semua di antara kita tahu tentang kewajiban menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu bukan hanya di bangku-bangku sekolah, di bangku-bangku kuliah. Maka ketika kita melalaikan waktu taklim yang sudah tersedia untuk kita, misalnya di kita ada jadwal kajian harian, kajian mingguan, kajian bulanan, kita lewati itu dengan banyak bermain yang awalnya mungkin bisa jadi mubah, tetapi karena berlebihan akhirnya meninggalkan kewajiban, ya, itu adalah bentuk lawan dari ketakwaan kita. Kalau takwa itu kan menjalankan semua perintah Allah, kewajiban-kewajiban dari Allah, meninggalkan larangan-larangan dari Allah. Sementara ketika kita terlalu terlena dengan hal-hal yang awalnya mubah, misalnya, ya, main game bisa jadi awalnya mubah kalau gamenya hanya mengasah kemampuan misalnya. Tetapi ketika berlebihan, hal yang mubah bisa jadi sesuatu yang terlarang, gitu ya. Bukan cuma main game misalnya, stalking, kepo, ya. Itu kan misalnya harusnya jam pagi itu jadwalnya kita taklim, karena kita stalking di kantor, ya, kepo. Awalnya mungkin ngerjain sesuatu, gitu ya. Tapi karena ada berita misalnya, pengen cari update, lama-lama ataupun update misalnya skor SEA Games, gitu ya. Awalnya mungkin cari informasi itu, lama kelamaan, ini ada status Ustadz Fulan nih, buka status. Ada status artis hijrah nih, buka status artis. Ternyata lama-lama gak ketahuan, tiba-tiba jam 9, gitu ya. Padahal jadwal kajian cuman 30 menit. Tapi stalking, kepo bisa dari subuh sampai jam 9. Itu gak kerasa, ya. Ini bisa jadi adalah bentuk kelalaian kita atau lawan kita menjauh dari bentuk ketakwaan. Maka ketika kita ingin yukafir anhu sayyiatihi, dihapus dosa-dosa kita, diberikan kemudahan dalam setiap urusan, ya, kemudian diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang kita hadapi, maka tingkatkan ketakwaan. Kadang-kadang di fase kehidupan kita itu Allah kasih saat-saat tertentu yang kita ingat, yang kita ngeh kalau itu adalah kesalahan atau kelalaian. Ya, kita misalnya sering lalai,
kita sering melakukan kesalahan, tapi di fase-fase tertentu, di detik-detik tertentu, saat-saat tertentu, Allah kasih kesempatan ketika masih ada iman dalam hati kita, Allah kasih ngeh bahwa itu adalah kelalaian, bahwa itu adalah kesalahan, bahwa itu adalah dosa. Ketika ada fase itu, Allah ingin mengingatkan kita, bisa jadi kita sudah terlalu jauh melangkah di jalan ketidakbenaran, kita terlalu jauh melangkah di jalan kezaliman, kita terlalu jauh melangkah di jalan kesesatan, maka Allah kasih ingat. Tetapi sekali lagi ya, tergantung keimanan kita. Apakah ketika ada fase-fase Allah kasih ingat itu bahwa itu dosa, itu salah, itu tidak benar, ya. Ada yang benar-benar kembali dan mengingat, kemudian beristighfar dan bertobat. Ada yang tanggung, gitu ya, ngeunah. Karena sekali lagi neraka itu hufatin nar bi syahwat. Neraka itu dikelilingi, dipagari, dihijab dengan syahwat, sesuatu yang disukai. Nah, ketika kita dikasih ingat sama Allah, ada di antara kita bisa jadi yang terus melanjutkan kedolimannya, kejahatannya, ketidakbenarannya, kesesatannya. Ya, maka kalau sudah begitu, itu bisa jadi berbahaya. Ya. Kemudian wa yu'tim lahu ajro, Allah akan berikan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang bertakwa. Ini masih di surat At-Tolak ayat ke-5. Ya. Dan jamaah kaum muslimin rahimakumullah, orang yang bertakwa juga adalah orang yang diberikan kemuliaan, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Kita semua sudah familiar dengan ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa, dan ini berlaku di dunia ataupun di akhirat nanti. Jadi orang yang bertakwa mempunyai kemuliaan, ya, kemuliaan baik itu di dunia ataupun di akhirat. Dan Allah menjanjikan inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin naim, ya. Untuk orang-orang yang bertakwa itu sudah disediakan jannah, surga yang penuh dengan kenikmatan. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, begitu jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan akibat atau menjelaskan apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Dan begitu jelas para ulama mengatakan ataupun memberikan apa sih yang dimaksud dengan takwa. Simple, gitu ya. Maka mudah-mudahan setelah kita murojaah, sekali lagi saya hanya murojaah, saya yakin jamaah sudah paham dengan ayat-ayat akibat dari orang yang bertakwa. Saya hanya mereview, mengingatkan, ya. Mudah-mudahan setelah mengingat kembali bagaimana akibat dari orang-orang yang bertakwa, janji-janji Allah yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa, kita meningkatkan ketakwaan kita. Dan adanya kita di sini bersama adalah untuk saling mengingatkan. Ketika ada saudara kita, teman kita yang misalnya meninggalkan kewajiban ataupun melakukan pelanggaran atau melaksanakan larangan-larangan dari Allah, maka adanya di sini kita bersama untuk saling mengingatkan. Jangan dibiarkan, apalagi jadi bahan gunjingan, ya. Kadang di antara kita banyak ketika ada kesalahan saudaranya digunjing di belakang, bukan diluruskan. Ya. Adanya di sini kita di sini bersama-sama di majelis ini adalah untuk saling mengingatkan. Saya mengingatkan di sini bukan berarti yang berdiri ataupun duduk di sini adalah yang paling mulia atau yang paling bertakwa, tetapi karena kita sadar bahwa semua kita adalah manusia-manusia yang lemah, yang penuh dengan dosa dan kotoran, maka ini adalah salah satu bentuk upaya kita untuk terbebas dari bentuk kerugian yang Allah terangkan di surah Al-Asr, kan gitu ya. Di antara bentuk ataupun yang terlepas dari kerugian, tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk meningkatkan ketakwaan. Jadi kalau ada saudara kita yang mengingatkan kesalahan kita, mengingatkan kebelokan kita, maka berbahagialah, ya.
kita misalnya sering diomelin sama koordinator tugas kita, maka berbahagia karena bisa jadi itu adalah bentuk sayang Allah kepada kita. Tapi kalau kita berbuat salah, kita lalai, kita bengkok, kemudian tidak ada yang ngelurusin, maka berhati-hatilah. Jangan bangga, anak mah jam masuk kantor kan 7.30 nih ya, keluar 16.30, anak mah masuk jam 9 aman tuh, gak dipotong. Berapa lama antum gitu tuh? Udah 5 tahun anak gitu, biasa aja. Ustadz juga gak ada yang berani negur sama anak. Hati-hati, jangan bangga. Bisa jadi itu adalah istidraj dari Allah, dan kemudian itu adalah kesalahan yang fatal. Kenapa? Sebab sudah salah, gak merasa bersalah dan bangga dengan kesalahan. Udah begitu merasa bangga karena tidak ada yang negur, merasa terhormat, merasa dihormati dan disegani sama semua orang. Kenapa? Gak ada yang pernah negur anak datang jam 9 damai, jam 10 anak pulang ke rumah, balik lagi nanti jam 4 damai. Atasan anak gak pernah ada yang negur, nyantai ya. Itu ada amanah dari tempat tugas kita bahwa jam masuknya adalah seperti itu, jam 7.30 sampai 16.30. Begitupun waktu istirahatnya ada ketentuannya, kan gitu ya. Sementara orang muslim, al-muslimuna ala syurutihim. Kita tugas di sini, semua kita kerja di tempat kerja, ada syarat-syaratnya. Ketika kita masuk dan setuju kerja di situ, kita sepakat dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, maka jalankan. Ya. Jadi sekali lagi, ketika ada yang mengingatkan, atasan kita, koordinator kita, murabi kita masih sering mengingatkan, ngomelin kita, kalau kita bengkok, berbahagia. Jangan diomelin sama koordinator, sama misalnya pengawas, sama murabi, diomelin dikit pundung. Anak gak dihargai. Giliran anak salah dikit diomelin. Giliran anak berprestasi nggak ada tuh diapresiasi. Miskin. Gak gitu konsepnya, ya. Apresiasi dari atasan itu tidak mesti berbentuk angkat jempol, tidak mesti berbentuk bonus, ya. Kalau yang suka dapat bonus, bisa sekalinya bonus dikurangi atau hilang, goyang gitu ya. Itu adalah efek samping dari kita menjalankan tugas kita sebagai agen-agen kebaikan, agen-agen perbaikan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, menambah ketakwaan kita, dan senantiasa menuntun kita, menetapkan kita, mengistiqomahkan kita di Shiratal Mustaqim. Alhamdulillah, beberapa waktu lalu kita sudah menjalankan sebulan Ramadan, yang itu polanya adalah pola-pola kebaikan. Maka jangan diurai pola yang sudah terbentuk itu. Kita di bulan Ramadan paling telat setengah jam sebelum subuh sudah bangun, kan gitu ya. Itu Allah berikan tarbiyah, pola kebaikan. Maka mudah-mudahan, ini kan masih hangat ya, di bulan Syawal. Mudah-mudahan ketika di luar bulan Ramadan kita pun terbiasa bangun sebelum subuh, ya, karena di situ juga waktunya penuh dengan keberkahan. Kemudian di bulan Ramadan kita terbiasa paling tidak one day one juz, satu hari satu juz, sehingga satu bulan kita selesai 30 juz. Maka itu adalah pola yang sudah baik, jangan diurai. Di Al-Quran kan ada dikatakan bahwa jangan seperti wanita tukang tenun yang mengurai hasil tenunannya, menenun diurai lagi, menenun diurai lagi. Kita di bulan Ramadan sudah menenun kebaikan, pola-pola kebaikan. Maka di luar bulan Ramadan pertahankan pola itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.